Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Perkenalkan, saya Irfan Kamil dari kelas MPI 1C. Saya di sini akan menerangkan tentang peran PKN bagi generasi milenial dalam mewujudkan good citizenship. Dosen pengampu yaitu Ustadzah Nur Fitri Amalia MPD. Semoga beliau selalu diberikan panjang umur yang barokah dan sehat walafiat, rezekinya lancar barokah. Jadi di sini itu ada pembahasannya, itu konsep generasi milenial dan karakteristik generasi milenial dan juga peran PKN bagi generasi milenial dalam mewujudkan good citizenship tersebut. Kita langsung ke pembahasan. Konsep generasi milenial itu menurut Cooper Smith dalam kurung tutup kurung 2000, generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama, yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Jadi bisa disimpulkan, generasi itu apa sih? Generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir. Semisal Ana sama Antum, ya Alif sama Alex misal. Ini lahir pada tahun 2010. Lahir pada tahun 2010. Atau ada 4 orang itu sama-sama lahir pada tahun 2010. Walaupun itu beda tanggal ataupun beda bulan, tapi tetap tahun kelahirannya itu sama, maka itu tetap dikatakan generasi. Itu yang dimaksud di generasi. Terus karakteristik generasi milenial sebagai generasi yang terpapar terhadap perkembangan teknologi informasi dan terkomunikasi yang pesat, terutama internet. Generasi milenial sangat akrab dengan penggunaan media sosial dan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan. Pengguna media sosial yang fanatik ini menggunakan ponsel pintar untuk berkomunikasi, belajar, berpartisipasi dalam politik, ekonomi, menikmati berbagai macam hiburan dan lain-lain. Jadi bisa dijelaskan seperti ini. Kita sebagai generasi yang terpapar terhadap perkembangan informasi dan telekomunikasi yang pesat, dengan adanya handphone, Android, ataupun iPhone, ataupun laptop, iPad, tablet, dan segala macamnya, kita itu bisa menggunakan alat-alat tersebut untuk dijadikan media belajar. Seperti halnya contoh kecilnya saja, kita kan mahasiswa. Nah, di mahasiswa tersendiri itu kan pastinya di semua perkuliahan, ya khususnya perkuliahan Universitas Zainul Hasan Islam Genggong, Universitas Merdeka, ya, itu sudah pasti ada sistem daring. Daring ini adalah sistem dalam jaringan. Daring itu kepanjangan dari dalam jaringan. Melalui apa? Ya ini melalui handphone ini. Jadi kita bisa simpulkan, handphone ini tergantung dari pemakainya. Kalau pemakainya itu bisa menerapkan handphone ini menjadi wasilah yang baik, maka handphone ini hukumnya baik. Justru sebaliknya, hukmu aksihi. Jikalau jelek dilakukan untuk kejelekan, buat nonton hal-hal yang negatif, yang berbau negatif, ataupun untuk menyebarkan kejahatan atau fitnah, maka hukum menggunakan handphone ini bisa jadi haram. Sebagaimana kaidah hukmul wasail itu ka hukmil maqasid, itu di kaidah. Tapi saya lupa nama kitabnya. Maksudnya apa? Hukmul wasail itu ka hukmil maqasid. Hukmul maqasid itu ka hukmil wasail. Jika sampai itu melakukan hukum perantara, itu tergantung hukum tujuannya. Jikalau sampai itu adanya tujuannya sampai menggunakan HP untuk menyebar kebaikan,
kebaikan dan selain sebagainya yang berbau positif, maka hukum menggunakan HP ini menjadi B aja, fakot saja gitu ya. Ya jus fakot gitu. Tapi kalau tujuannya sampai itu untuk menyebar fitnah, menonton hal-hal yang negatif semisal, maka hukum menggunakan HP, handphone itu bisa menjadi haram. Seperti itu. Nah, yang terakhir, peran PKN bagi generasi milenial dalam mewujudkan good citizenship. Itu yaitu masa depan kehidupan akan didominasi oleh suatu generasi berikutnya. Jadi masa depan negara Indonesia itu tergantung kita sebagai rakyatnya. Begitu juga dengan Mahaa, begitu juga dengan masa depan Universitas Zainul Hasan Islam, Genggong, Universitas Merdeka, itu tergantung mahasiswanya. Kalau mahasiswanya yang malas, tidak rajin kuliah, selalu bolos, maka jangan harap masa depannya akan baik-baik saja. Seperti itu. Terus yang terakhir, ini intinya ya, pendidikan kewarganegaraan, perannya yaitu apa? 1. Menjadi pribadi yang mengetahui akan hak serta kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian generasi milenial dapat menjadi pelopor kehidupan atau menjadi pelopor khairu ummah, sebagaimana yang selalu dikuar-kuarkan oleh Bapak Rektor kita, yaitu yang mulia Dr. Abdul Aziz MAG. Yang kedua, berpikir kritis mengenai isu nasional dan internasional. Yang ketiga, menjadi pribadi yang mempunyai toleransi tinggi dengan cara memahami budaya, adat dari segala suku, bahasa, bangsa, dan Indonesia. Yaitu apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan satu makalah dari ulama kita yaitu apa? Hubbul watan itu minal iman. Seperti itu. Nice. Ya, seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak, tapi ini durasi waktu menit dan juga saya masih mempunyai tugas yang lain, jadi mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Ibu Ustadzah, Ibu dosen Ustadzah Nur Fitri Amalia MPD selalu diberikan kesehatan walafiat, lancar barokah, rezekinya lancar dan barokah, atau Allahu fi umriha. Ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun sikap saya yang kurang berkenan bagi penonton dan khususnya kepada ibu dosen. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya hanyalah manusia biasa yang masih berusaha untuk memperbaiki diri, menjadi mahasiswa, menjadi santri, dan menjadi manusia yang berakhlakul karimah.